Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 284. Teknik berharga dari kura-kura hitam yang telah membunuh raja-raja bangsawan sebelumnya benar-benar mencengangkan. Itu bisa dianggap sebagai sekte yang menundukkan kemampuan ilahi. Teknik seperti ini benar-benar muncul untuk dilelang, membuat Shi Hao sangat bersemangat untuk pelelangan ini. Meskipun manik penghindaran kebakaran ini rusak, itu masih merupakan harta karun yang sulit didapat dalam beberapa tahun terakhir. Di atas panggung itu, sesepuh berambut putih mengungkapkan manik merah menyala. Ini adalah objek yang tak ternilai dan benar-benar harta karun. Semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Terlepas dari apakah itu digunakan untuk menyempurnakan artefak berharga atau untuk menambah koleksi, nilainya mengejutkan. Wanita montok itu menambahkan. Manik-manik penghindaran api adalah permata surga dan bumi yang terbentuk secara alami. Yang dipajang kira-kira seukuran telur merpati, dan seluruhnya berwarna merah tua seperti berlian yang berapi-api. Manik-manik itu berkilauan dan tembus pandang. Sayangnya, ada retak di beberapa tempat dan bahkan ada sudut yang hilang, jadi tidak sempurna. Pada pandangan pertama, penggunaan manik-manik itu tampak terbatas, karena hanya menghindari api dan tidak memiliki keajaiban lainnya. Namun, nilai sebenarnya jauh lebih dari itu. Di dunia ini, beberapa area terlarang membutuhkan sarana khusus untuk masuk. Tempat-tempat seperti inti bumi dan gua Flaming hanya dapat diakses melalui harta tertentu, terutama jika seseorang ingin memperbaiki artefak berharga di sana. Beberapa daerah legendaris yang berbahaya bahkan dipenuhi dengan api surgawi setinggi langit. Ada harta karun indah yang tersembunyi di dalamnya, jadi jika seseorang memiliki manik penghindar api, mereka bisa masuk dan memanennya. Permata seperti Fire Avalanche Beads atau Wind Withstanding Beads sangat langka, dan tidak ada yang tahu berapa tahun mereka harus menunggu sampai yang berikutnya muncul. Mereka pasti akan menjadi harta langka di masa depan. Selain itu, mereka sebenarnya adalah bahan yang bagus untuk menyempurnakan artefak suci, dan bahkan dapat digunakan untuk menyempurnakan artefak suci. Mereka adalah bahan ilahi yang langka. Akibatnya, mereka baru saja selesai berbicara di atas panggung ketika kerumunan mulai menawar. Itu adalah adegan yang hidup dengan persaingan yang ketat. Shi Hao hanya bisa berdiri dan menonton. Harga manik-manik itu dinaikkan sangat tinggi, yang mengejutkannya, jadi dia tidak berpartisipasi. Dia belum menggunakan manik penghindaran api dan tidak menemukan alasan untuk bergabung dengan kegilaan. Pada akhirnya, suara wanita yang merdu mengumumkan harga yang luar biasa tinggi dan memenangkan harta karun itu dengan setumpuk tulang simbol primordial. Itu Putri 16, putri kesayangan Kaisar Manusia. Seseorang berteriak ketika mereka melihat penawar terakhir. Wanita muda itu mengenakan pakaian kuning. Matanya cerah, dan giginya indah, dia sangat cantik. Manik-manik merah saat ini dipegang di tangannya, dan cahaya kemerahan yang indah mengalir di sekitarnya. Kontras warna antara keduanya menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Kerumunan menghela nafas. Bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan bangsawan? Orang-orang ini memiliki latar belakang terdalam, jadi bagaimana mungkin mereka kekurangan batu giok spiritual? Faktanya, pada titik pelelangan ini, semua orang menggunakan tulang bersimbol primordial sebagai mata uang. Sayang sekali. Item langka lainnya muncul, tetapi kami tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkannya. Jangan khawatir, akan ada hal-hal baik lainnya. Standar lelang ini ditetapkan cukup tinggi dan mereka telah membuat beberapa persiapan yang rumit. Banyak harta telah dikumpulkan di sini. Orang-orang berdiskusi secara pribadi dengan sangat antusias.
Mereka semua menantikan item yang lebih baik lagi. Tentu saja, harga dasar item yang mengikuti hanya akan menjadi lebih tinggi. Meskipun hal-hal terbaik belum tentu dipesan menjelang akhir, itu masih merupakan tren umum. Segera setelah itu, Fan Asura muncul. Cahaya gelap berkelap-kelip di sekitarnya, dan itu penuh dengan energi negatif. Benda itu sangat kuat, benda berharga di antara senjata raja bangsawan. Ini mengangkat kepentingan beberapa raja tua. Generasi muda hanya bisa menonton tanpa berpartisipasi. Alasan pertama adalah karena harganya cukup tinggi, dan yang kedua adalah karena tokoh-tokoh tua ini memperebutkannya, akan sedikit tidak sopan bagi generasi muda untuk berpartisipasi karena mereka semua adalah bagian dari ibu kota. Masih ada beberapa persahabatan antara orang-orang di sini. Segera setelah itu, Asura Fan diambil oleh seorang raja bangsawan paruh baya. Pagoda kecil, tidak bisakah Anda memberi saya beberapa rekomendasi atau saran? Persisnya objek seperti apa yang memiliki harga tinggi sehingga saya tidak akan melewatkannya? Shi Hao mentransmisikan kata-kata ini. Pagoda kecil itu tetap diam dan tidak menanggapi. Mulut anak iblis itu berkedut. Dia tidak percaya bahwa itu bisa tetap diam sepanjang waktu. Begitu sesuatu yang baik datang yang dibutuhkannya, itu pasti akan berbicara. Apa yang kita miliki untuk semua orang sekarang adalah simbol berharga yang ditinggalkan dari zaman kuno. Ini sangat langka, jadi kami mengundang semua orang untuk melihatnya. Wanita berpakaian merah genit di atas panggung tersenyum saat dia memperkenalkan item itu. Ini adalah perkamen berwarna tanah yang tampak agak keras dan fleksibel. Tidak peduli bagaimana itu dipelintir, itu akan tetap tidak terpengaruh. Ketika benda-benda itu bersentuhan dengan permukaannya, benda itu tampak seperti sejenis logam atau batu. Seseorang seharusnya sudah menyadarinya sekarang, kan? Ini adalah simbol penarikan. Ketika menempel di kaki seseorang, itu bisa memungkinkan seseorang untuk bangkit dari tanah dan terbang lebih cepat dari seekor burung. Itu adalah sesuatu yang disempurnakan oleh kekuatan besar kuno, dan saat ini, tidak banyak orang yang bisa menciptakan hal seperti itu, tambah wanita itu. Banyak orang yang tertarik dan penuh perhatian. Simbol penarikan dapat memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dengan cepat jika mereka dikejar oleh musuh. Namun, para bangsawan ibu kota tidak begitu tertarik. Identitas termasyhur mereka memengaruhi keputusan mereka. Mereka jarang memiliki waktu ketika mereka harus melarikan diri, jadi mereka lebih memilih artefak magis yang ofensif. Pada kenyataannya, mereka pasti tidak akan kekurangan peralatan pelindung. Shi Hao tergoda. Dia pernah mencegat seseorang dengan simbol penarikan di 100 pegunungan yang menghancurkan, tapi itu sudah hampir rusak. Dia merasa agak praktis dan ingin mendapatkannya. 3.000 batu giok spiritual di sini. 4.000. Aula besar segera naik dan turun dengan suara penawaran. Meski tidak sepopuler Manik Fire Evidence, masih banyak orang yang ingin mendapatkannya. Potong seukuran kepalan dari esensi biru lautku dan gunakan itu sebagai tawaran. Shi Hao menginstruksikan staf lelang untuk membantunya melakukan ini. Setelah melihat sepotong Ocean Blue Essence dipindahkan, semua orang menjadi terdiam. Itu terlalu boros. Ini seperti menindas orang lain. Pada kenyataannya, hanya sebagian kecil dari benda besar ini yang masih milik Shi Hao. Sisanya sudah digunakan, tetapi belum dipotong. Mereka menunggu sampai akhir untuk melakukannya. Ocean Blue Essence juga dianggap sebagai bahan langka, dan hanya sepotong seukuran kepalan tangan sudah tak ternilai harganya karena dapat digunakan untuk meningkatkan nilai banyak artefak berharga. Ini benar-benar jenis pemborosan. Pada akhirnya, tidak ada yang mau melawannya. Tawaran Shi Hao dengan Ocean Blue Essence seukuran kepalan tangan menjatuhkan semua orang dengan kekayaannya.
dia bisa mendapatkan simbol penarikan. Bukankah ini akan membuat orang lain marah? Aku perlu memikirkan sesuatu nanti. Shihao agak khawatir. Tolong tenang. Paling tidak ada yang berani mengambil tindakan di dalam ibu kota. Rumah lelang serangga tulang kami masih memiliki kekuatan dan dapat memastikan keselamatan tamu terhormat kami. Salah satu individu yang bertanggung jawab menyerahkan simbol penarikan sambil mengatakan ini. Pada kenyataannya, hal-hal yang ditawar Shihao tidak bisa dianggap terlalu berharga. Dibandingkan dengan benda-benda suci itu masih agak biasa. Tentu saja, ini karena tidak ada yang tahu bahwa tulang putih itu memiliki hubungan misterius dengan catatan primordial sejati. Apakah semua orang berpikir bahwa semuanya agak membosankan? Kalau begitu mari tingkatkan minat Anda lagi. Saya percaya bahwa barang pelelangan berikutnya akan menarik banyak orang. Wanita berpakaian merah memberi semua orang senyum manis dan membuat semua orang tegang. Dia mengeluarkan sepotong kulit binatang. Warnanya agak kusam dan tanpa kualitas luar biasa, tetapi ketika dia menjabat tangannya dan menyampirkannya di bahunya, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya yang indah dan melengkung benar-benar menghilang. Dia benar-benar menjadi tidak terlihat. Apa yang terjadi? Artefak berharga macam apa ini? Semua orang menjadi kagum. Mereka semua tertarik. Dengan suara syua, gadis berpakaian merah muncul kembali. Dia sudah menurunkan kulit binatang itu, dan dengan senyum manis, dia berkata, "Bisakah tamu kita menebak apa ini? Mungkinkah ini Fat Beast Skin?" Seseorang bergidik. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Sebuah sensasi besar pecah. Ini adalah bahan yang sangat langka yang terlalu langka. Di zaman sekarang, Fat Beast seharusnya sudah punah. Bahkan selama era kuno, itu sangat jarang. Harga itu tak terukur. Munculnya kulit suara binatang akan dijual dengan harga yang sangat mahal, karena karakteristik alaminya membuatnya menjadi harta yang luar biasa, belum lagi apa yang bisa digunakan untuk membuatnya. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk bersembunyi di dalam ketiadaan dan tetap sama sekali tidak terdeteksi. Setelah disempurnakan dengan benar, itu bisa memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan melalui kekosongan. Itu bisa dianggap sebagai harta yang luar biasa. Di masa lalu, Shihao telah melihat Huo Ling-er mengeluarkan sepotong Fat Beast Skin. Mereka mampu menghindari bencana besar karena artefak magis Kaisar Negara Api. Bagaimana mungkin sesuatu yang dikumpulkan oleh Kaisar suatu negara menjadi biasa? Tentu saja, potongan itu jauh lebih besar daripada yang ada di depan mereka. Potongan ini hanya berukuran 1 meter persegi, sehingga daya dukungnya terbatas. Tidak perlu bagi saya untuk mengatakan terlalu banyak tentang kekuatan ilahi, karena saya berasumsi bahwa semua orang cukup jelas tentang hal itu. Gadis berpakaian merah di atas panggung kemudian mengucapkan tawaran awal yang mencengangkan. Semua orang merasa sulit untuk tenang. Penggunaan kulit binatang ini terlalu banyak. Itu bisa digunakan untuk menghindari bencana besar karena seseorang bisa memasuki kehampaan dengan menginjaknya dan bersembunyi di dalamnya. Sementara itu, jika berada di tangan seorang pembunuh, itu akan lebih menakutkan. Kemana individu itu tidak berani pergi, dan siapa yang tidak akan dibunuh oleh individu itu? Itu tidak mungkin untuk bertahan melawan. Tentu saja, jika itu disempurnakan bersama dengan bahan luar biasa lainnya, itu akan menjadi lebih berharga. Itu akan menghasilkan artefak magis yang luar biasa. Mata Shihao menjadi merah karena keserakahan dan mulai menawar juga. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa bahkan dengan kekayaan Ocean Blue Essence yang baru saja dia peroleh, itu masih belum cukup. Ada beberapa yang lebih kaya dan sombong daripada dia. Seseorang langsung mengeluarkan potongan bahan langka.
Mereka berkedip dengan cahaya yang begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Ada juga seseorang yang mengeluarkan sepotong besar Earth Essential, sesuatu yang diketahui dapat memperpanjang hidup seseorang. Shi Hao secara mengejutkan memperhatikan bahwa tidak hanya raja aristokrat yang menawar, bahkan ada beberapa wajah asing yang lebih muda. Dia bisa merasakan aura makhluk berdarah murni, membuatnya pusing. Dia tidak bisa mengalahkan mereka. Sepertinya ulang tahun Kaisar Manusia telah membawa beberapa ahli hebat. Pada akhirnya, potongan kulit binatang kosong itu jatuh ke tangan seseorang yang misterius. Dia bersembunyi di dalam ruang VIP dan tidak mengungkapkan identitasnya. Harga yang dia nyatakan membuat semua orang tidak berdaya. Lebih dari 10 materi yang jarang terlihat termasuk Blue Spirit Earth, Purple Crystal, dan lainnya muncul. Mereka semua adalah barang yang sangat berharga. Aku akan membiarkan kalian menawar dulu. Ketika ada barang bagus nanti, kalian semua tidak akan berdaya. Shi Hao mengatakan ini untuk menghibur dirinya sendiri. Dengan klimaks lain dari pelelangan, sekarang secara alami tenggelam ke dalam periode item biasa. Apa yang ditampilkan sekarang adalah punggung kecil seukuran kepalan tangan. Tidak ada yang tahu dari jenis logam apa itu dibuat. Itu tidak memiliki kilau apapun dan benar-benar tanpa cahaya. Kelihatannya agak biasa, tapi tetap saja membuat orang merasa seperti barang antik. Selain itu, kemungkinan besar itu cukup kuno. Apa ini? Seseorang bertanya. Ini adalah artefak magis kuno. Ini sangat kuno sehingga kami bahkan tidak dapat menentukan dari mana asalnya. Gadis berpakaian merah tersenyum saat dia memperkenalkan. Setelah mengalami jalannya pelelangan, orang-orang secara bertahap mulai memahami sifatnya. Apakah kamu yakin bukan hanya kata kuno yang tertulis di sana? Beberapa orang tertawa dan berkata, itu belum tentu demikian. Ini adalah artefak magis yang ditinggalkan dari zaman kuno. Berdasarkan apa yang kami duga, itu mungkin bisa menjadi sosok pertempuran yang kuat. Jika itu dapat dipulihkan, itu mungkin sangat berguna. Gadis berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, begitu figur pertempuran rusak, saya tidak berpikir ada orang di dunia ini yang bisa mengembalikannya. Jika itu benar-benar benda suci kuno, maka kalian tidak akan melelangnya seperti ini. Banyak orang menggelengkan kepala. Orang kecil seukuran kepalan tangan ini kusam dan tanpa cahaya. Itu dikirim ke ruang VIP untuk dilihat dan disentuh semua orang. Sangat disayangkan bahwa meskipun itu terbuat dari bahan yang agak kokoh, simbolnya masih hancur. Tidak banyak yang tertinggal, dan ada banyak retakan di atasnya. Seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Semua orang menggelengkan kepala. Benda ini mungkin berasal dari zaman kuno, tetapi sudah kehilangan nilainya setelah sekian lama. Itu tidak memiliki simbol, dan tidak ada energi ilahi yang berfluktuasi darinya. Selain itu, tidak peduli apa yang dilakukan padanya, itu masih tidak akan menunjukkan kekuatannya. Lebih tepat menyebut ini harta karun yang hancur. Satu-satunya hal yang bernilai adalah bahan dari mana benda itu dibuat. Namun, itu sepertinya bahan yang sangat langka juga. Orang-orang tidak menunjukkan banyak minat pada item ini. Shi Hao melihatnya di tangannya. Itu agak berat dan dingin, tapi selain itu, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Tepat pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berbicara, berkata, tawar barang ini, dan itu akan cukup untuk Anda gunakan selama sisa hidup Anda. Bahkan aku merasa memakannya sedikit sia-sia. Ini agak disayangkan. Shi Hao menjadi khawatir. Latar belakang pagoda kecil itu sangat menakutkan. Bagaimana mungkin item yang diminatinya menjadi biasa? Itu pasti salah satu harta tertinggi di dunia ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film.
See you next video, peace out and bye bye.